Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya kalian sudah menunggu info-info dari Mas Bro yang agak kesiangan. Memang tadi sebetulnya udah bangun, cuman nambah lagi tidur lagi karena semalam habis subuh baru tidur kawan. Oke, langsung kita akan bahas berbagai macam info berita-berita. Jadi nggak usah pakai panik, tambah muatan hajar saja menurut saya. Kita punya target 1 miliar koin PP, 0,2 udah punya 200 juta, 0,5 udah punya uang tengahan miliar, dan ini salah satu koin yang akan bermasa panjang dan ke depan sangat menjanjikan sekali, brilian. Oke, tetap kalian Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau members semua tanggung jawab masing-masing. Tetap Dior ya, do your own riset. Kita akan mulai dari Celtic dulu. Apakah masih utuh untuk pemegang-pemegang paus-paus besar? Kita saksikan nomor satu yang pertama masih utuh dengan 13,3% untuk Binance. Ini dompet yang pertama. Totalnya dia memegang sekitar 63% dari total pasokan PP. Dikuasai paus Binance. Kalau Binance itu konsisten ya, tidak main dam-daman buang-buang seperti Melania, seperti Libra, itu beda ya. Ini dompet yang pertama 13, ini kalian lihat persentasenya. Dompetnya banyak ya. Ini juga 0,7%. Saya rasa ini dompet yang tidak ada diketahui namanya. Ini yang ketiga, Binance lagi 4%. Ini 4% ya, 4 sama 13 saja sudah hampir 20%. Oh, banyak dompetnya ya. Kemudian di sini ada OKX, OKX 3%. Ya, kemudian ada Binance lagi. Jadi banyak sekali dompetnya. Bukan satu aja. Kemudian ada Bitunic ya. Bitunic di sini punya 1%. Ya, hampir semua exchange punya crypto.com Singapura 1%. Kemudian ada banyak di sini. Ini Binance lagi 1%. Kemudian ini Robinhood 1%. Jadi masih pihak ini ada 0,9% Kraken, Paribu juga Robinhood lagi ini ada 0,9%. Artinya PP ini masih dalam genggaman Asia. Uang yang banyak itu sebetulnya paus-paus dari AS, yang mana masih 0,sekian% di Robinhood, belum terjadi FOMO dan euforia. Dan juga tunggu ETF. Kalau ETF sudah disahkan, sudah di-approve, yang sekarang lagi dalam peninjauan sampai akhir tahun, maka kita akan jadi pemenang. Kita Asia sudah masuk duluan, dan nanti pasti dari pihak Barat setelah di ETF kan institusi masuk, maka Robinhood akan tambah muatan belanja untuk di ETF kan, maka akan terjadi ledakan, pasti akan ambil pasokan yang ada di Binance ya, akan memborong di Binance untuk dijual di Robinhood. Belum yang Coinbase itu, kalau saya lihat dari daftar 1 sampai 50 itu belum ada data dari walletnya Coinbase. Artinya Coinbase masih memperdagangkan future. Ya, makanya PP ini masih terjadi naik turun yang sangat volatile karena banyak yang dilikuidasi sama bandar, market maker di situ bermain karena banyaknya yang masih bermain leverage. Sedangkan kemarin James Win itu kan nggak mungkin ngambil di exchange Asia seperti Binance. Dia pakai DEX hyperliquid itu untuk kemarin si James Win itu yang ngambil leverage tingkat tinggi di PP, ataupun dia ngambilnya pokoknya masih di DEX, jadi belum di bursa. Bursa sendiri di apa namanya di AS belum sepenuhnya adopsi PP. Inilah pertarungan antara Barat nanti sama Asia, karena yang banyak dompet-dompet di Asia. Kalau sudah di-upload ETF-nya dan di exchange Barat nanti memborong untuk stok daripada perdagangan di bursa dan kemudian ditransfer di ETF kan, itulah akan menjadi fakta 1 sampai 2 rupiah
tinggal sabar saja karena meme koin PP ini termasuk koin yang bertahan lama, udah 3 tahun 1 bulan, 3 tahun 1 bulan dan akan bermasa panjang, tidak datang dan pergi sesaat dan akan menjadi koin permanen. Koin permanen jadi harga ke depan asal kalian kuat holding, nggak ada batasan. Untuk koin permanen seperti Doge dan Shiba, BNB, Solana, BTC, koin papan-papan atas, yang masuk di awal-awal itu kan sampai sekarang cuannya masih jutaan %. Apakah PP sekarang tergolong masih di awal? Masih di awal, rankingnya aja masih di 5 puluhan lebih dengan market cap atau MC-nya yang masih kecil karena ini koin juga belum lama banget. Apakah akan menjadi besar ke depan? Ini kan meme koin, Mas Bro, jangan disamakan dengan koin BTC. Ngomong apa? Ngomong apa kalian? Saya yang ngomong apa? BTC ya itu koin desentral, PP desentral. Kita tengok Shiba, Doge. Kita lihat Doge. Doge itu meme coin tidak? Doge itu meme coin. Pasokan maksimumnya nggak ada. Elon bisa cetak kapan saja. Kok sampai ranking 8 kemarin? Sampai ranking 8, ranking 7, bisa 5 besar. Itu apakah nggak gila? Itu meme coin loh. Karena di dalam kripto itu yang penting komunitas, holdernya banyak, investornya banyak, adopsi orang-orang besar di situ akan pump. Walaupun project bagus, Polygon, 1000 project, kerjasama A, B, C, D, bla 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 bla. Tapi investornya jauh kalah dengan PP. Tapi karena itu real project dedengkotnya daripada layer 2-nya Ethereum, saya tetap ambil Polygon, porsi besar juga saya di situ. Tunggu sampai terjadi ledakan. Jadi semua investor yang utama. Jadi nggak usah pakai bilang meme coin, tapi meme coin PP itu kan sudah 3 besar setelah Shiba, Doge, dan kemudian PP. Dan itu menggeser koin bukan ribuan lagi, jutaan koin yang sudah terlempar dari CMC. Saya yakin PP akan jadi besar ke depan dengan diadopsi sampai BlackRock pun tahu PP. Sekarang belum tepat, masih sampai naik turun juga sedikit dan masih dipertahankan di situ nggak kemana-mana. Paling 0,048 semalam pada panik. Ini naik lagi 0,049 kayak gitu, 0,05. Kalau biasanya sebelum terbang pump tinggi itu sideways dulu dan nanti akan terjadi lompatan. Kalian sabar atau tidak? Itu mengenai daripada Interscan yang sudah kalian tahu masih utuh pemegang-pemegang untuk bursa-bursa papan atas, dan dari AS sendiri masih sedikit ya. Kita akan lihat juga chart BTC-nya juga lagi ngedan, geblek menggila. Market cap BTC dominan juga naik 58,93. Gemblong dan gemblong. Ini kalau akan cuan besar ya nunggu sampai 50%. Apakah bisa? Ya bisa. Ini bukan dunia gaib. Ini alam fana yang akan tentunya akan berubah, akan turun. Ya akan turun. Kita sabar atau enggak di sini adalah game muri, diuji kesabaran finansial kantong kita, dompet kita ya. Yang jelas itu nggak usah pakai panik dan panik. Kita lihat juga sekarang sudah masuk ke 0,049 dengan kalau kita lihat TA udah sabar semalam nih mulai hijau ya. Kondisi di bawah awan Ichimoku kayak gini tuh waktunya memang harus masuk. Nanti arahnya saya yakin akan di sini, akan ke sana. Tinggal kalian sabar enggak? Sabar dan sabar. Oke. Kita lihat juga langsung di CMC-nya dengan masih di kepala 50 dan ini naik, holdernya naik terus, pemegangnya naik terus. Market kayaknya masih di atas 20 triliun, bukan yang 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Ini koin brilian. Tinggal kalian sabar atau enggak. Mungkin info untuk ini segitu dulu karena Mas Bro juga baru bangun, perlu ngopi dulu, ngopi dan ngopi ya, harus ngopi dulu. Nanti kalau sudah loading saya bikin video lagi agak siangan ya. Semangat, tambah muatan Mas Bro ambil 1 miliar koin PP. Alhamdulillah saya akan target saat ini perbanyak koin dulu, dan nanti kalau sudah naik ke atas kita jual bertahap, artinya kita banyak yang membeli di bawah, kita amankan modal dan kemudian nanti yang dimainkan ke sana cuannya. Banyak yang tanya, Mas Bro sangkutnya berapa? Nggak usah ngomong sangkut, BTC aja bisa sangkut ya. Saya nggak sangkut, yang sangkut cuannya. Karena modal besar
modal udah cuan besar di tahun 2024 di bulan 11 0,43 sudah di TP dan ini masuk lagi secara bertahap. Jadi yang ngomong sangkut itu orang yang bego yang nggak ngerti permainan kripto. Ya sangkut itu sangkut apanya? Sangkut itu yang ngambil di pucuk nggak dijual. Kalau Mas Bro udah pemain lama, awal-awal bahas PP tahun 2023 udah cuan besar. Yang sangkut hanya cuannya. Wajar kalau nggak sangkut jangan bermain kripto. Ya yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap Dion riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan atau membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Cos.